Halo teman-teman, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran kelas 2. Kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 2, matematika dengan materi bangun datar beserta ciri-cirinya dan pola barisan bangun datar. Langsung saja teman-teman. Bangun datar. Bangun datar ada bermacam-macam jenisnya, dibedakan berdasarkan banyaknya ruas garis atau sisi, sudut, dan titik sudut. Macamnya antara lain lingkaran, segitiga, segi empat, segi lima, segi enam, dan seterusnya. Masih ada segi 7, segi 8, dan lain sebagainya. Nah, yang sering kita pelajari itu ada kelima ini teman-teman. Sekarang kita pelajari satu persatu. Yang pertama lingkaran. Nah, lingkaran memiliki ciri-ciri. Yang pertama, memiliki satu ruas garis atau sisi berbentuk garis lengkung. Dan tidak memiliki sudut. Teman-teman perhatikan, ada 3 jenis bentuk yang memiliki ciri-ciri seperti lingkaran ya. Yang pertama lingkaran itu sendiri. Kalau lingkaran itu memiliki diameter atau garis tengah itu sama teman-teman. Nah, ini bundar sempurna, itu dinamakan lingkaran. Berikutnya ada elips ya. Elips itu adalah oval yang beraturan ya. Jadi besarnya sama, tapi diameternya berbeda ya dengan lingkaran. Kalau lingkaran ini semuanya sama. Kalau ini berbeda. Nah, ini disebut elips. Berikutnya ada oval, teman-teman. Oval bentuknya seperti telur. Nah, ini juga berbeda dengan elips. Sedangkan oval dan elips itu berbedanya sumbu lipatnya, teman-teman. Kalau oval itu hanya satu ya sumbu lipatnya. Kalau elips itu bisa 2. Kalau lingkaran itu bisa tak terhingga karena sama semuanya teman-teman. Ini adalah bentuk lingkaran. Sekarang kita akan belajar segitiga. Segitiga memiliki ciri-ciri, memiliki 3 sisi, memiliki 3 titik sudut, dan memiliki 3 sudut. Teman-teman sudah pelajari di materi sebelumnya ya. Ada segitiga sama sisi, yaitu sisinya ini panjangnya sama semua teman-teman. Berikutnya ada segitiga sama kaki. Nah, kalau segitiga sama kaki itu panjang kedua sisinya sama, satu sisi berbeda. Berikutnya ada segitiga siku-siku. Teman-teman perhatikan. Nah, kalau segitiga siku-siku itu ada satu sudut yang membentuk 90 derajat. Untuk sudut akan kita pelajari di kelas berikutnya ya. Nah, ini adalah segitiga siku-siku teman-teman. Ya, jadi ini ada sudut 90 derajat. Kemudian ada segitiga sembarang. Kalau segitiga sembarang, panjang sisinya ini berbeda-beda teman-teman ya. Ketiga-tiganya memiliki panjang sisi yang berbeda. Itu adalah ciri-ciri segitiga. Berikutnya kita akan belajar segi empat. Segi empat memiliki ciri-ciri, memiliki 4 sisi, memiliki 4 titik sudut, dan memiliki 4 sudut. Kita juga sudah mempelajari bentuk-bentuknya pada pertemuan sebelumnya ya teman-teman ya. Pasti teman-teman sudah hafal ini namanya masing-masing segi empat ya. Berdasarkan ciri-cirinya. Yang pertama ada persegi panjang, ada persegi, ada belah ketupat, ada trapesium, ada cicir genjang, dan layang-layang. Harus bisa membedakan antara satu dan yang lainnya ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa buka lagi di materi sebelumnya, di video sebelumnya. Kita sudah jelaskan apa saja perbedaan antara segi empat yang satu dengan yang lainnya. Sekarang kita akan mempelajari permukaan benda-benda yang ada di sekitar kita yang berbentuk bangun datar teman-teman ya. Kalau bendanya sendiri merupakan bangun ruang, namun memiliki permukaan bangun datar. Benda yang pertama adalah cermin atau kaca yang berbentuk lingkaran ya. Ini jadi permukaannya berbentuk bangun datar lingkaran. Berikutnya ada uang koin.
Uang koin permukaannya juga berbentuk bangun datar lingkaran. Berikutnya ada wastafel, teman-teman. Wastafel memiliki bentuk bangun datar elips. Nah, berikutnya ada telur ya. Telur berbentuk oval. Nah, berikutnya ada segitiga ya. Benda berbentuk segitiga di sini adalah alat musik triangle ya, berbentuk segitiga. Nah, ini ada rambu-rambu lalu lintas atau kita sering sebut dengan segitiga pengaman ya. Kalau ada mobil yang sedang berhenti. Nah, ini berbentuk permukaannya segitiga. Berikutnya, benda-benda di sekitar kita yaitu dadu. Dadu berbentuk persegi, teman-teman, permukaannya ya. Kemudian uang kertas berbentuk persegi panjang. Televisi juga berbentuk persegi panjang permukaannya. Nah, sekarang ini teman-teman. Nah, ini ada sebuah bangunan di Amerika yang merupakan markas besar keamanan di sana ya. Ini berbentuk, gedungnya ini sangat besar sekali ya teman-teman ya. Ini berbentuk segi 5 atau pentagon. Oleh karena itu, gedung ini juga dinamakan dengan gedung Pentagon, teman-teman, di Amerika. Berikutnya ada logo. Nih ya, logo berbentuk segi 5. Logo lembaga keuangan atau Kementerian Keuangan. Berikutnya ada sarang lebah. Sarang lebah memiliki bentuk presisi segi 6 ya, yang bentuk sama semuanya. Ini ada segi 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sarang lebah merupakan bentuk permukaannya yaitu segi 6. Berikutnya mur pada sekrup ya, ini juga berbentuk segi 6 teman-teman ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu tadi adalah benda-benda di sekitar kita yang memiliki permukaan bangun datar. Permukaannya saja ya teman-teman ya. Kalau bendanya sendiri merupakan bangun ruang, tapi kita pelajari permukaannya dulu. Membentuk bangun datar. Ada bangun persegi, ada bangun persegi panjang, lingkaran, dan lain sebagainya. Sekarang kita akan mempelajari pola barisan bangun datar. Pola adalah susunan suatu bentuk secara teratur dan berulang. Pola dapat disusun membentuk barisan yang terdiri dari 2 atau lebih bangun datar. Perhatikan contoh berikut ini ya teman-teman ya. Nah, ini ada pola segitiga dan segi 4. Segitiga dan segi 4. Segitiga dan segi 4, segitiga dan segi 4. Maka pola ini terdiri dari 2 jenis bangun datar, yaitu segitiga dan segi 4. Nah, namanya pola itu adalah pengulangan bentuk teman-teman. Pengulangan bentuk yang dibuat secara teratur. Jadi ini 2, 2, 2 sama. Sekarang perhatikan contoh berikutnya. Ada segitiga, segi 5 dan segi 4. Segitiga, segi 5 dan segi 4. Segitiga, segi 5 dan segi 4. Bisa kita simpulkan bahwa pola bangunan datar di atas terdiri dari 3 jenis bangun datar, yaitu segitiga, segi 5, dan segi 4. Ini akan diulang lagi, segitiga, segi 5, dan segi 4. Pasti teman-teman sudah paham ya, ada pola 2, 2, 2, 2, ada pola 3, 3, 3, 3, dan tidak menutup kemungkinan ada pola 4, 4, 4, 5, 5, 5. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, biar teman-teman makin paham lagi, kita lihat contoh berikutnya teman-teman. Di sini ada pola barisan bangun datar yang ada beberapa bagian yang kosong. Nah, kita harus bisa mengidentifikasi masing-masing bangunan ini bentuknya seperti apa. Teman-teman perhatikan, segi 4, segi 6. Segi 4, kosong, segi 4, segi 6, kosong, segi 6, segi 4, segi 6. Nah, teman-teman perhatikan, setelah segi 4 pasti ada segi 6. Berarti kalau ini sudah ada segi 4, pasti di sini segi
segi 6. Pinter sekali. Nah, kalau sudah ada segi 6, di sini pasti segi 4. Betul sekali. Kita lihat contoh berikutnya. Contoh berikutnya, di sini ada segi 3, segi 5, segi 4. Segi 3, segi 5. Setelah segi 5, teman-teman lihat di depan. Nah, setelah segi 5 ada segi 4. Berarti di sini pasti ada segi 4. Nah, seperti itu teman-teman. Teman-teman perhatikan lagi. Setelah segi 5, di belakang sini pasti ada segi 4. Begitu ya teman-teman ya, cara mengerjakannya. Ada contoh lain lagi. Nah, teman-teman perhatikan, di sini ada kosong, segi 3, segi 5, segi 4. Ada kosongnya 2 teman-teman, 1, 2, segi 5, segi 4, segi 6, segi 3. Nah, teman-teman perhatikan, di sini ada segi 3, depannya kosong, teman-teman lihat di belakang. Nah, ada segi 3, depannya apa? Segi 6, berarti depan sendiri ini pasti segi 6. Nah, seperti itu teman-teman. Setelah segi 4, teman-teman lihat di belakang. Setelah segi 4 ada segi 6. Berarti di belakang sini pasti ada segi 6. Setelah segi 6, ya, di sini pasti ada segi, setelah segi 6 ada segi 3. Betul sekali, ada segi 3. Nah, ini adalah contoh-contohnya teman-teman. Bagaimana pola bangun datar dibentuk. Ada yang polanya 2-2, ada pola 3-3, dan bangunnya bermacam-macam ya. Sekarang teman-teman pasti sudah paham ya, macam-macam bangun datar, ciri-cirinya, dan juga pola bangunannya. Sekarang teman-teman coba kerjakan soal berikut ini ya. Nah, sebutkan 3 contoh benda berbentuk segi 6 teman-teman. Kalau teman-teman tahu, boleh tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Jangan lupa diberi nama. Sampai di sini dulu pembelajaran kita pada kali ini. Sampai jumpa lagi ya teman-teman. Selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.